Ini sangat ironis ya. Jadi di masyarakat Papua itu ternyata terjadi penjajahan pangan ya, penjajahan perut yang saya bilang. Saya buat istilah baru ya, penjajahan perut terjadi 2 kali gitu. Istilah gastrokolonialisme beberapa bulan ini lumayan viral di sosial media, di media-media juga banyak memuat berbagai artikel dan tulisan ya tentang gastrokolonialisme. Karena ada suatu video yang diunggah oleh seorang aparat yang bertugas di Papua ya di sekitar bulan Oktober tahun 2022, dimuat di TikTok ya. Dan video ini sangat viral karena ditonton lebih dari 15 juta kali. Jadi viral sekali ya. Jadi aparat tersebut mendokumentasikan ada sejumlah warga Papua ya asli yang sering sekali mendatangi mereka dengan membawa sayuran-sayuran hasil kebun mereka, hasil ladang mereka untuk ditukar ya, dibarter dengan mereka mintanya mie instan ya. Kadang dibarter juga dengan beras atau dibarter juga dengan makanan kaleng yang menjadi supply, menjadi ransum dari aparat tersebut yang bertugas di tempat tersebut ya. Dan ternyata kejadian ini nggak cuma terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, tapi sudah merupakan suatu peristiwa yang sering sekali terjadi. Dan video itu menggunakan suatu narasi yang mengharukan ya. Jadi si pemilik akun ini berkata bahwa mama ini datang dari kampung sebelah dengan keempat anaknya untuk menukar tomat dengan mie instan gitu. Video tersebut mendadak sontak kan dibanjiri pujian oleh para netizen ya, bernada ya mereka apresiasi, mereka menghargai dan ikut mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada aparat tersebut yang mau berbagi dengan rakyat Papua ya. Sepintas lalu memang seakan-akan suatu hal yang sangat mengharukan gitu ya, suatu drama yang sangat mengharukan. Tetapi sebenarnya ada suatu masalah yang sangat hakiki, ya ada suatu persoalan yang sangat-sangat hakiki dan sangat fundamental, itu terkait dengan bagaimana warga Papua itu tidak memahami bahwa justru sayur-sayuran, tomat, bayam yang ditanamnya jauh memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bungkusan mie instan yang mereka ingin makan ya. Lahan Papua yang sebetulnya sejak zaman penjajahan Belanda dulu sebagian sudah dikonversi ya, dari hutan-hutan sagu itu dikonversi menjadi kebun, menjadi sawah ya. Itu dan terutama di daerah Merauke, dan kemudian dilanjutkan ya ketika Papua masuk ke Indonesia, dilanjutkan proyek tersebut mengubah konsep makanan bahan pangan pokok rakyat Papua yang semula mereka makan pangan terutama sumber karbohidratnya mereka itu penuh dengan nutrisi sebetulnya ya, sagu, kemudian umbi-umbian, itu kan makanan yang jauh lebih bernutrisi dan tentu saja bebas pestisida dan tidak perlu menggunakan pupuk buatan yang memberikan imbas terhadap kesehatan. Kemudian mereka sejak sekitar tahun 1947 ya, itu sudah mulai terbiasa untuk mengkonsumsi bahan karbohidrat non sagu, non umbi ya, yaitu beras dan berbagai macam bahan pangan karbohidrat lainnya. Dan mereka juga sudah memahami gitu ya, bagaimana cara menanam sayur-sayuran yang tentu saja itu sangat bermanfaat bagi mereka. Tetapi dengan kenyataan bahwa mereka tidak memahami bahwa sayuran-sayuran yang mereka tanam itu justru memiliki nilai gizi dan nutrisi yang jauh lebih baik untuk tubuh mereka dibandingkan dengan ketika mereka mulai merasakan enaknya mie instan.
dan berbagai makanan instan yang berangsur-angsur masuk menginfiltrasi kehidupan masyarakat Papua, yang tentu saja itu adalah atas nama kepentingan industri, kepentingan bisnis ya, dan membuat mereka menganggap bahwa sayur-sayuran yang mereka tanam itu tidak memiliki nilai yang tinggi sebagai makanan ya. Ini sangat ironis ya. Jadi di masyarakat Papua itu ternyata terjadi penjajahan pangan ya, penjajahan perut yang saya bilang. Saya buat istilah baru ya, penjajahan perut terjadi 2 kali gitu. Mereka dipisahkan ya secara paksa dengan pangan, dengan bahan makanan asli, terutama sumber karbohidrat mereka yang dulunya mereka adalah orang-orang sehat yang memakan sagu dan umbi-umbian sebagai bahan pangan karbohidrat utamanya untuk mensuplai energi mereka. Kemudian ketika penjajahan Belanda itu mulai dan memaksa sebagian tanah Papua itu dikonversi dari hutan sagu dan kebun umbi menjadi sawah ya untuk menanam padi dan berbagai macam palawija yang lain gitu kan. Dan mereka dipaksa juga untuk kemudian tidak lagi makan sagu, tidak lagi makan umbi-umbian, dan kemudian saat ini mereka mengalami penjajahan perut yang kedua kalinya dengan ketika mereka diperkenalkan dengan makan makanan yang sekarang ini menjadi makanan dambaan mereka ya, yaitu mie instan dan nasi ya, dan beras gitu. Beras dari Jawa gitu ya, yang barangkali mungkin rasanya jauh lebih enak dibandingkan dengan beras lokal yang sudah mereka tanam berapa puluh tahun yang lalu mungkin lah ya. Dan untuk itu maka mereka rela untuk membeli dengan harga yang sangat mahal atau barter ya, mengganti dengan sayur-sayuran yang mereka miliki untuk digantikan dengan makanan yang mereka anggap itu makanan yang jauh lebih enak gitu ya. Dan mereka dengan pengetahuan kan tentu saja tidak berpikir bahwa makanan itu yang mereka inginkan, mie instan itu bergizi atau tidak ya. Bagi mereka ternyata lidah mereka terlanjur terperangkap dengan rasa gurih atau rasa umami dari mie instan yang diperoleh dari monosodium glutamat dan bahan-bahan penguat rasa yang lain. Istilah penjajahan perut ya atau gastrokolonialism. Kalau penjajahan perut itu istilah dari saya, kalau gastrokolonialism itu istilah dari seorang peneliti, Craig Santos Perez dari Guam. Dia khusus meneliti tentang penjajahan perut ya, gastrokolonialism yang dilakukan oleh industrialis kepada masyarakat Hawaii ya. Jadi masyarakat Hawaii itu dihujani, dibanjiri dengan produk pangan impor yang instan ya, yang terdiri atas bahan-bahan berkualitas rendah yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional ya, kurang lebih seperti yang terjadi pada Papua sekarang dan sebelumnya terjadi pada masyarakat di Indonesia ya, di luar Papua. Jadi Papua itu belakangan mengalami penjajahan perut ya, yang kemudian mengakibatkan perubahan pola yang diasup itu dari staple food ya, dari makanan-makanan asli orang Hawaii diubah dengan makanan-makanan fast food atau makanan instan yang diproduksi oleh perusahaan multinasional itu, yang ternyata memicu terjadinya penurunan kondisi gizi masyarakat setempat ya. Ini diteliti oleh Craig Santos Perez itu, dan kejadian yang sama terjadi di Papua ya, terutama di Merauke yang diteliti oleh seorang peneliti dari University of Sydney, Australia, Sophie Chow. Dia khusus meneliti tentang gastrokolonialisme, penjajahan perut yang terjadi di Papua, yang dimulai bahkan sebelum masa Papua bergabung dengan Indonesia ya. Jadi sejak tahun 1947 menurut catatan sejarah oleh Logeman tahun 1957 dalam bukunya, dia menuliskan bahwa pada tahun 1947 ya, waktu itu Papua masih dijajah Belanda ya, belum dimerdekakan oleh Indonesia ya. Jadi perwakilan 6 negara barat, Belanda sendiri ya, Australia, Selandia Baru, Perancis, Amerika Serikat dan Inggris ya, mengadakan pertemuan
untuk membahas rencana pengembangan sumber pangan di daerah Pasifik Selatan. Ya. Jadi Papua waktu itu kan masih menjadi daerah aneksasi mereka ya. Dan karena itu maka mereka menghitung Papua itu sebagai lahan ya, sebagai daerah yang mereka siapkan untuk pusat pertanian dan peternakan. Itu di situ ya sejarahnya. Dan kemudian sebagian tanah Papua, terutama yang ada di Merauke ya, karena dianggap satu distrik namanya distrik Kurik ya, yang diteliti oleh Sophie Cho ini, dianggap mampu untuk dikonversi ya, dari yang semula dia hutan sagu dan kebun umbi-umbian, dikonversi menjadi lahan pertanian ya, dengan komoditas beras sebagai tanaman utamanya. Dan ini bukan untuk kepentingan warga Papua atau warga Merauke, tapi ini adalah kepentingan industri dari negara Belanda dan negara-negara yang tergabung untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan bisnis mereka, ya kan seperti itu ya. Jadi ya tentu saja yang terjadi masyarakat Papua di distrik Merauke itu sama seperti masyarakat Jawa, Sumatera yang bahkan lebih dulu ya mengalami gastrokolonialisme oleh Belanda itu. Dari sejak tahun 1700-an ketika Belanda sudah mulai menancapkan kekuasaannya di tanah Nusantara waktu itu, di mana mereka juga melakukan gastrokolonialisme ketika warga masyarakat Pulau Sumatera dan Jawa yang sebetulnya mereka staple food mereka, makanan utama mereka, bahan pangan utama mereka itu juga bukan padi ya. Jadi masyarakat Indonesia sebetulnya punya padi sendiri, padi asli Asia Tenggara yang tidak ditanam dalam wujud pertanian seperti sawah seperti yang kita kenal sekarang ya, tapi dalam wujud ladang di tengah hutan gitu kan. Itu adalah padi-padi yang dibawa oleh nenek moyang ribuan tahun yang lalu ya. Catatan sejarahnya bahkan sudah ada padi yang menjadi padi asli Indonesia itu sejak 3.500 tahun yang lalu. Ya, jadi itu padi asli Indonesia yang disebut padi asli Indonesia. Sebetulnya juga dibawa oleh pendatang ya, oleh orang-orang yang kemudian mendiami Indonesia ini yang berasal dari Afrika, yang berasal dari Asia Selatan, yang berasal dari Cina. Itu mereka datang untuk mendiami daerah Nusantara ini dan kemudian berkembang menjadi negara kepulauan Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia ini ya. Nenek moyang kita itu membawa serta padi yang berasal dari tanah kelahiran mereka dan kemudian ternyata cocok. Tapi padi itu tidak seperti padi yang kita kenal sekarang ya, padinya beda. Varietasnya juga beda ternyata. Jadi beda varietas ya. Jadi kalau seorang sejarawan kuliner Nusantara ya, dosen sejarah Universitas Padjadjaran, Bapak Fadli Rahman itu memberikan suatu pandangan ya, pendapat bahwa dulu padi yang dimakan oleh nenek moyang kita itu bukan yang jenis Oryza sativa ya, yang bukan yang spesiesnya Oryza sativa seperti yang kita kenal sekarang, tetapi spesiesnya itu Oryza glaberrima. Oryza glaberrima itu yang asli dari Afrika. Dan warnanya pun juga bukan putih seperti padi yang kita kenal sekarang. Ini kan rata-rata juga padi impor ya, benihnya juga impor kan. Dan kita juga rata-rata bukan makan padi hasil dari sawah Indonesia lagi ya, tetapi padi impor kan, sebagian besar dari yang dimakan oleh penduduk Indonesia sekarang ya. Tapi padi yang ditanam di persawahan Indonesia yang merupakan spesies Oryza sativa itu beda dengan padi yang ditanam oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Ini menurut Pak Fadli ya. Ini jadi ada perbedaan. Ini beliau ya. Nah, kalau dari yang kemudian saya lakukan pengkajian, saya lakukan penelitian itu sebenarnya padi itu sudah menjadi suatu komoditas tersendiri untuk ditanam mulai sekitar abad 9 ya, mulai abad 9, dan padi itu pun juga benihnya juga bukan berasal dari padi asli Indonesia, tetapi dibawa oleh pedagang dari India dan dari Cina ya, lalu menjadi pertukaran seperti itu. Lalu kemudian karena ternyata cocok ditanam, karena itu maka kemudian mulailah masyarakat Indonesia waktu itu
di abad 9 itu mengenal padi sebagai tanaman pokok yang mereka sukai karena rasanya yang memang enak dan manis ya.